Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan modul time off pada Udo versi 16. Nah, karena saya Bima Purnotomo dari Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan tutorial. Yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk memastikan apakah modul time off sudah terinstall di Udo saya. Nah, saya akan masuk ke Udo saya dan langsung ke menu apps untuk melihat apakah modul time off sudah ada di apps. Nah, terlihat bahwa Type sudah terinstall. Kita bisa lanjut ke selanjutnya. Setelah itu saya juga perlu dalam kasus PT kita perlu melakukan import terhadap user baru director. Misalnya saya sudah import. Setelah adalah ke settings. Karena sebelumnya pada kasus PT kita belum ada direktur, jadi perlu diimport direkturnya. Cara import adalah favorites dan import records. Ini untuk import usernya. Nah, saya sudah melakukan import user, departemen, job position, dan employee. Sehingga akan terlihat seperti ini. Presiden Director, Dirga. Oke, selanjutnya saya akan melakukan setting terhadap beberapa user untuk modul time off. Karena kita akan melakukan tutorial menggunakan modul time off, kita harus settings, akses user-user yang akan kita gunakan. Masuk ke settings, user dan company users. Di sini kita akan update akun Hana sebagai manager HR dengan akses seperti ini. Menjadi administrator pada modul time off. Sini. Jadi punya akses sebagai administrator. Selanjutnya saya juga, karena saya menggunakan user Sutisna, ini saya juga update akses Sutisna di modul time off menjadi maaf, maksudnya manajer dari Sutisna, yakni Siti, menjadi officer manage all request. Jadi ini adalah saya menggunakan Sutisna sebagai user saya dan memiliki atasan Siti. Jadi saya mengupdate akses untuk Siti. Selanjutnya saya akan update menggunakan HANA atau Manager HR untuk melakukan konfigurasi dari modul Remo. Kenapa saya menggunakan HANA? Karena HANA memiliki akses administrator. Jadi dia bisa konfigurasi. Di sini saya masuk ke modul leave, configuration, time of times. Dan sini saya akan membuat 3 tipe tahunan, cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Seperti ini, saya sudah membuatnya. Kalau buat baru tinggal new, saya sudah membuatnya, bisa lihat sini. Cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Dengan settings yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, saya ingin menambah allocation baru agar kalian dapat mengajukan cuti jika terdapat keperluan penting. Sehingga saya bisa masuk ke allocation. Di sini kita akan membuat cuti tahunan allocation dengan duration 12 hari. Nah, di sini dilihat bahwa ada validity period, yakni cuti ini bisa diambil di rentan waktu segini, dan juga dengan ada durasinya 12 hari. Selanjutnya, untuk mendemonstrasikan pengajuan allocation, saya akan menggunakan Sutisna. Saya akan login menggunakan akun Sutisna.
Kali ini saya akan mencontohkan bahwa Siti memberikan cuti bersalin dengan durasi 66 hari. Jadi, eh, saya akan menuju modul live dan juga membuat alokasi allocation baru. Si my allocation, saya membuat cuti bersalin. Jadi di sini eh, saya request selama 66 hari karena persiapan dan memori kelahiran. Setelah itu, karena sudah saya submit, yang akan bertugas untuk melakukan penolakan atau konfirmasi adalah manajer HR atau Hana. Jadi saya bisa kembali ke Hana, bukan Hana. Nah, ini kita bisa ke approvals dari allocation. Nah, sini, kalau saya approve sebelumnya, jadi statusnya udah approve. Seperti itu. Setelah itu, akan terlihat bahwa di dashboardnya Sutisna akan ada waktu 66 hari yang available untuk cuti bersalin dan juga 12 hari waktu cuti tahunan yang available. Karena cuti bersalin dan cuti tahunan sudah di-approve oleh manajer HR. Nah, selanjutnya, saya sebagai Wisnu akan membuat time off baru. Jadi, saya lagi menggunakan Sutisna. Saya akan membuat time off dengan detail sebagai berikut cuti bersalin. Si cuti bersalin, cuti tahunan dan juga cuti sakit. Jadi, saya membuat 3 time off. Cuti bersalin, cuti sakit, dan juga cuti tahunan. Dengan ketentuan seperti berikut. Lalu saya akan menambahkan sebagai CT, manajer dari Sutisna, untuk mengikuti dan menolak permintaan time off di atas. Jadi karena CT merupakan manajer dari Sutisna, dia akan mempunyai tanggung jawab untuk menolak atau menerima pengajuan time off dari Sutisna. Jadi ke leaves dan juga masuk ke approvals time allocate, sorry, time off. Nah, di sini karena saya sudah approve, jadi statusnya sudah approve. Tetapi untuk cuti tahunan saya akan approve, Siti akan approve, cuti sakit akan ditolak, dan juga cuti bersaing akan diterima. Seperti itu. Nah, selanjutnya, perlu juga melakukan HANA untuk mengonfirmasi eh, request time off yang sudah dilakukan Sutisna dan juga yang sudah disetujui oleh Siti. Jadi, setelah Siti menyetujui, manajer HR harus juga menyetujui agar Sutisna dapat mendapatkan time off. Jadi, ke leave, approvals, time off. Dan nantinya setelah disetujui oleh Siti, terlihat bahwa status untuk time off sudah disetujui oleh Siti menjadi second approval. Jadi perlu dilakukan approval oleh Hana, manajer HR. Nah, di sini akan ada tombol approve jika belum di approve, tapi karena saya sudah approve, jadi statusnya sudah menjadi berubah approve. Sebelumnya jadi itu approve. Nah, ini yang ditolak. Jadi ketika sudah ditolak, Hana, manajer HR tidak perlu menolaknya lagi karena sudah ditolak ke Siti. Seperti itu. Nah, setelahnya Hana bisa melihat report.
report cuti dari Suisa dari menu reporting. Menu reporting. Di sini juga ada filter-filter. Di sini terlihat bahwa ada 3 cuti, cuti bersalin, cuti sakit, dan juga cuti tahunan. Cuman akan ada filter approve time off. Jadi ini maaf. Jadi ini adalah cuti yang telah diterima oleh Hana dan juga oleh Siti. Jadi ada cuti bersalin 60 hari dan juga cuti tahunan. Oke. Nah, selanjutnya saya sebagai sulistnya juga bisa mengakses dashboard untuk melihat sisa alokasi saya pada dashboard Model Live. Dan saya bisa logout dan login menuju Sulisna. Nah, ini kita ke modul Live dan juga masuk ke dashboard. Nah, ini terlihat bahwa ada cuti tahunan juga dan juga ada cuti bersalin. Seperti itu. Terlihat bahwa kita memiliki 10 hari sisa cuti tahunan juga nambah sisa cuti bersalin karena jatah-jatahnya sudah diambil ketika si Sutisna request ke Siti dan juga Hana. Gitu. Nah, untuk perbedaan peran dari user dan manajer pada modul time off untuk peran user atau karyawan, jadi bisa melakukan pengajuan cuti atau izin, melihat hak cuti dan juga melihat status pengajuan. Untuk peran manajer bisa persetujuan cuti dari karyawan, pengelolaan kalender tim dan juga penyesuaian validasi. Nah, terus juga ada beberapa tipe approval di time of request. Jadi yang pertama single approval hanya membutuhkan satu level persetujuan. Yang kedua ada multi level approval yang seperti sudah saya demonstrasikan sebelumnya. Jadi ada 2 level persetujuan dari manajer dan juga manajer yang lebih tinggi ataupun dari departemen HR. Juga ada no approval, tidak membutuhkan persetujuan apapun sehingga bisa langsung mengambil cuti setelah melakukan pengajuan. Demikian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.